Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan international marketing tentang leadership, organization, and corporate social responsibility, chapter 17. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Felix Putra Mahendra, yaitu saya sendiri, Brian Nur Ibrahim, dan Ferdi Gunawan. Pengertian dari leadership. Leadership sendiri bukan seseorang atau pemimpin yang hanya bisa menyuruh-nyuruh bawahannya atau hanya bisa semena-mena. Tetapi di sini seorang leadership atau seorang pemimpin yaitu bagaimana harus mampu mempengaruhi bawahan atau kelompok untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Nah, itu yang disebut pemimpin. Jadi, pemimpin itu seorang yang mampu mempengaruhi untuk seseorang bertindak atau berubah seperti itu. Dan di sini juga seorang pemimpin harus bisa mengayomi bawahannya, tidak semena-mena. Selanjutnya yaitu tugas pemimpin. Tugas yang pertama yaitu seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyusun tugas, menjalankan tugas, mengadakan evaluasi untuk mencapai outcome yang terbaik. Pemimpin juga harus bertanggung jawab untuk kesuksesan staf tanpa kegagalan. Lalu terdapat juga pemimpin juga harus berpikir secara analitis dan konseptual. Jadi seorang pemimpin harus menjadi seorang pemikir yang analitis dan konseptual. Selanjutnya dapat mengidentifikasi suatu masalah dengan akurat. Pemimpin juga harus dapat menguraikan seluruh pekerjaan menjadi lebih jelas dan kaitannya dengan pekerjaan lain, agar tidak terjadi miskomunikasi atau timbul masalah di dalam perusahaan. Lalu juga pemimpin harus bisa mengajak dan melakukan kompromi sebagai seorang diplomat. Seorang pemimpin harus dapat mewakili tim atau organisasinya. Pemimpin juga harus bisa memecahkan suatu masalah. Dan intinya itu ya pemimpin harus bisa mengayomi seluruh karyawan atau bawahannya seperti itu. Selanjutnya manfaat kepemimpinan. Nah, manfaat dari program leadership ini yaitu terdapat 3 ya, membentuk skill yang pertama dan karakter. Nah, dengan cara kita mengikuti program kepemimpinan atau pelatihan kepemimpinan, kita itu dapat membentuk skill dan karakter kita. Apakah kita bisa menjadi seorang pemimpin dan bagaimana kita dapat atau bagaimana cara kita bisa untuk menjadi pemimpin. Nah, dengan mengikuti program ini kita dapat mengeluarkan apa aja sih skill kita sebagai seorang pemimpin seperti itu. Yang kedua, belajar berorganisasi. Nah, dengan mengikuti program leadership ini kita itu bakalan belajar bagaimana kita dikasih kelompok, contohnya seperti itu, dan kita harus bisa mengayomi kelompok ini. Apakah saat kita mempunyai tugas kita floorkan ke teman-teman atau kelompok kita dapat memahami. Nah, di sini tugas pemimpin itu harus bisa mengayomi atau menggerakkan bawahannya seperti itu. Lalu yang terakhir ada membangun kepercayaan diri. Nah, program leadership ini juga dapat membangun kepercayaan diri karena seorang pemimpin itu harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Apabila pemimpin tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi, otomatis tidak akan bisa mengatur atau mengayomi bawahannya. Selanjutnya yaitu manajemen puncak atau top manajemen. Apa sih manajemen puncak itu? Nah, pada tingkatan manajemen puncak ini merupakan lini pertama dan tertinggi pada jenjang level manajemen. Umumnya manajemen puncak ditunjuk sekaligus bertanggung jawab secara langsung kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham. Manajemen puncak merupakan pihak yang mengendalikan organisasi pada sebuah perusahaan.
Dan manajemen puncak ini berada pada posisi tertinggi. Wewenang manajemen puncak adalah yang paling besar dibandingkan manajemen lainnya. Manajemen puncak berhak memilih sekaligus memberhentikan manajemen lain yang berada di bawahnya. Manajemen puncak juga yang membangun tim dalam organisasi perusahaan. Fokus kerjanya hanya pada lingkup pemikiran dan konseptual, sedikit memberikan hal-hal teknis perusahaan. Dan untuk urusan teknis menjadi urusan bawahnya. Nah, selanjutnya merupakan kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Yaitu yang pertama, tegas membuat keputusan. Nah, pemimpin yang sukses membuat banyak keputusan dan tidak plan-plan. Seorang pemimpin harus sigap dalam memilih suatu keputusan dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Orang yang dipimpin membutuhkan kepastian dan ketegasan dalam mengambil keputusan. Nah, terdapat juga berintegrasi tinggi. Pemimpin yang jujur dan dapat dipercaya akan meningkatkan semangat dan kinerja para pengikut yang dipimpinnya secara keseluruhan. Orang-orang yang dipimpin akan berkomitmen, loyal, dan hormat pada pemimpin yang terpercaya. Terdapat juga visioner. Visioner adalah salah satu kualitas terpenting yang membedakan seorang pemimpin dari pengikut. Pemimpin harus mampu memproyeksikan pandangan ke depan, memberikan motivasi dan tujuan untuk maju bersama-sama, serta menunjukkan jalan dan visinya agar para pengikutnya tidak tersesat. Yang keempat, gigi. Para pemimpin berhasil membawa perubahan dan kemajuan adalah mereka yang pantang menyerah. Meskipun begitu, pemimpin yang baik juga tetap fleksibel dan tidak kaku dalam mengejar pencapaian tujuan dengan kegigihannya. Dan yang kelima, akhirnya seorang pemimpin adalah pribadi yang unggul, mampu bernegosiasi dan komunikatif, bisa mempengaruhi orang lain serta pakar persuasi. Keahlian seorang pemimpin yang terutama adalah mensinergikan beragam kemampuan anggotanya dan mengolah berbagai sumber daya yang ada, menutupi kekurangan dan memaksimalkan kelebihan kelompoknya sehingga membawa kesuksesan bersama. Untuk memproses sumber daya tersebut dan mengoptimalkan modal yang dikelola demi kepentingan semua. Nah, dengan 5 kompetensi inti, seorang pemimpin akan memiliki modal untuk memberikan keberhasilan kepada organisasi yang dipimpinnya. Walaupun begitu, satu hal yang perlu diingat-ingat oleh seorang pemimpin yang kompeten, untuk selalu tetap rendah hati, tidak arogan, sombong, dan tetap bersahaja. Pengorganisasian untuk pemasaran global. Nah, pengorganisasian untuk pemasaran global, tujuannya adalah untuk menemukan struktur yang memungkinkan perusahaan untuk menanggapi dan memastikan untuk menyebarkan pengetahuan dan pengalaman perusahaan ke seluruh sistem. Jadi dalam konsep pemasaran global ini, pemasaran global adalah pemasaran berskala seluas dunia. Nah, peluang besar pasar ini terlalu terbuka bagi semua pelaku usaha, tak terkecuali di ekspor. Yang penting mesti kreatif dan mau berinovasi dalam mengembangkan pasar tersebut. Nah, di dalam organisasi ini harus bagaimana menyeimbangkan antara otonomi dan integrasi dan kebutuhan akan respons individual terhadap pasar lokal. Oke, selanjutnya adalah lanjutan dari perorganisasian untuk pemasaran global. Dari dalam organisasi ini, dalam pemasaran global itu tidak ada satupun struktur terbaik. Nah, selanjutnya itu pesaing global terdepan memiliki satu karakteristik desain organisasi utama, yaitu strukturnya datar dan sederhana. Nah, selanjutnya itu di abad ke-21, perusahaan harus menemukan cara yang baru untuk yang lebih kreatif untuk berorganisasi. Nah, contohnya yaitu menciptakan proses layanan konsumen yang serba cepat, benar dan akurat dengan berbasis sistem informasi. Selanjutnya itu ada lagi teknik memberikan kepuasan kepada pelanggan yang berkelanjutan. Dan cara baru ini di dalam pengambilan keputusan menggunakan keputusan investasi yang lebih menguntungkan kepada stakeholder. Nah, selanjutnya itu mengembangkan struktur organisasi yang lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan. Nah, selanjutnya ada pola pengembangan organisasi internasional. Jadi di dalam pola pengembangan organisasi internasional ini,
organisasi yang bervariasi dalam, yaitu yang pertama itu ukuran, yang kedua potensi pasar global yang ditargetkan, yang ketiga itu kompetensi manajemen lokal. Nah, selanjutnya itu tekanan yang saling bertentangan mungkin muncul sebab satu, untuk pengetahuan produk yang teknis. Terus yang kedua itu keahlian area fungsional. Terus yang ketiga itu pengetahuan daerah dan negara. Nah, selanjutnya struktur divisi internasional atau yang di bahasa Inggris kan International Division Structure. Jadi di dalam struktur divisi internasional ini ada 4 faktor menyebabkan struktur, yaitu yang pertama, komitmen manajemen puncak untuk operasi global telah meningkat cukup untuk membenarkan posisi. Terus yang kedua, kompleksitas operasi internasional membutuhkan kesatuan organisasi tunggal. Yang ketiga, perusahaan telah menyadari kebutuhan akan spesialis internal untuk menangani tuntutan operasi global. Terus yang keempat, manajemen menyadari pentingnya secara proaktif memindai cakrawala global untuk peluang dan ancaman. Nah, selanjutnya itu desain metrik. Jadi di dalam desain metrik ini itu perusahaan itu memaksimalkan nilai output dari sumber daya manusia untuk kemudian dijalankan menjadi suatu desain organisasi yang terstruktur. Nah, fungsinya itu spesialisasi dikembangkan menjadi fungsi produktif, ya, yaitu fungsi untuk menghasilkan output atau proses yang dibutuhkan. Nah, produk itu atau bisnis ini, fungsi area dan pengetahuan pelanggan secara bersamaan itu difokuskan pada tujuan pemasaran organisasi di seluruh dunia. Nah, selanjutnya itu manajemen harus mencapai keseimbangan organisasi yang menyatukan perspektif dan keterampilan yang berbeda untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, selanjutnya dari desain metrik ini adalah pengetahuan geografis atau pemahaman tentang pasar ekonomi, sosial, politik, dan pemerintahan serta dimensi persaingan. Selanjutnya itu pengetahuan produk dan pengetahuan, yaitu manajer produk yang memiliki tanggung jawab di seluruh dunia yang dapat mencapai tingkat kompetensi produk yang baru. Nah, kompetensi ini fungsional di bidang-bidang seperti keuangan, produksi, dan pemasaran. Desain matrix atau the matrix design merupakan sebuah kompetensi fungsional staf perusahaan dengan tanggung jawab di seluruh dunia yang berkontribusi terhadap pengembangan kompetensi fungsional secara global. Kemudian pengetahuan tentang pelanggan atau industri dan kebutuhannya, serta dengan tanggung jawab untuk melayani industri secara global dan membantu organisasi dalam upaya mereka untuk menembus pasar pelanggan tertentu. Kemudian ada etika, CSR, dan responsivitas sosial. CEO harus menjadi pelayan proaktif dalam perusahaan dan harus menanggapi antara lain yang pertama ada pemangku kepentingan atau manajer karyawan, pelanggan, pemegang saham, dan pemasok. Kemudian yang kedua ada pemangku kepentingan sekunder, yaitu komunitas bisnis umum, kelompok masyarakat lokal, dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Kemudian ada tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility, merupakan sebuah kewajiban untuk mengejar tujuan dan praktik yang demi kepentingan terbaik di masyarakat. Kemudian banyak perusahaan membuat kode Di slide selanjutnya ada tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Konsumen menuntut lebih dari sekedar produk dari merek favorit mereka. Karyawan memilih bekerja untuk perusahaan dengan nilai-nilai yang kuat. Kemudian pemegang saham lebih cenderung untuk berinvestasi dalam bisnis dengan reputasi perusahaan yang luar biasa. Sederhananya, bertanggung jawab secara sosial bukan hanya hal yang benar untuk dilakukan,
Itu dapat membedakan perusahaan dari rekan-rekan industrinya. Diliput dari situs web Starbucks. Di slide berikutnya juga ada tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Mungkin kita memiliki kesempatan untuk menjadi jenis perusahaan global yang berbeda, merek global yang dapat membangun model yang berbeda, perusahaan yang merupakan bisnis global yang menghasilkan keuntungan, tapi pada saat yang sama menunjukkan kesadaran sosial dan memberikan kembali ke pasar lokal. Dikutip dari Howard Schultz atau CEO dari Starbucks menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan aktivitas anti globalisasi. Yang terakhir ada masalah dalam CSR atau issues in CSR. Bagaimana CEO memutuskan apa yang terbaik untuk kepentingan masyarakat? Yang pertama, anak-anak di Bangladesh kehilangan pekerjaan di industri garmen setelah Amerika Serikat mengancam sanksi perdagangan dan keadaan anak-anak lebih buruk. Yang kedua, ada Nike telah dikritik karena dugaan kondisi kerja yang buruk di pabriknya. Kemudian ada Walmart yang mendapat kecaman karena sejumlah alasan termasuk praktik perburuan yang mengakibatkan dampak sosial di komunitas yang dilayaninya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.